Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Apoteker Sisri Novita M. Klimpang, dosen tetap pada program studi sarjana farmasi, Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan, Universitas Abdurrahman, Pekanbaru. Dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab, saya berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Farmakologi 1, dengan beban studi 2 SKS yang ditujukan untuk mahasiswa semester 3, yang termasuk pada kelompok bidang keilmuan program studi sarjana farmasi, yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi teoritis maupun praktis di bidang kefarmasian. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas yang memfokuskan keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman. Pembelajaran ini dilaksanakan selama 16 minggu sesuai kalender akademik, dengan tujuan untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPM. Untuk metode pembelajaran mata kuliah Farmakologi 1 dirancang dengan pendekatan studi center learning yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dan penerapan konsep-konsep farmakologi secara konseptual. Proses pembelajaran dikombinasikan yang bertujuan membentuk kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep dasar farmakologi, mengenali jenis-jenis obat dan karakteristiknya, memahami mekanisme aksi obat, menerapkan pengetahuan farmakologi dalam praktek kefarmasian. Dengan variasi metode pembelajaran yang disesuaikan dalam rangka mencapai kompetensi kontekstual dan aplikatif mahasiswa. Metode yang digunakan yaitu ceramah partisipatif, diskusi terstruktur, penugasan kolaboratif, dan presentasi dan umpan balik. Untuk mendukung capaian pembelajaran program studi sarjana farmasi yang terdiri dari 3 domain, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, baik keterampilan khusus maupun keterampilan umum. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menunjukkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang tercermin dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini disusun secara sistematis untuk mendukung capaian pembelajaran dalam pemahaman konseptual farmakologi. Adapun penilaian belajar mahasiswa dilakukan secara komprehensif berdasarkan kombinasi aspek pembelajaran. Untuk pemberian nilai menggunakan rubrik penilaian sebagai instrumen utama untuk memastikan penilaian dilakukan secara objektif. Dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT PT pada bidang pengajaran, saya memaparkan dalam bentuk video pembelajaran pada mata kuliah Farmakologi 1 sebagai bagian tahapan proses sertifikasi ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sepertinya kurang terdengar semangat ya. Saya ulangi. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk hadir pada perkuliahan kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita memasuki pertemuan atau materi kita pada hari ini, sedikit kita perlu mereview pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, ya. Pekan lalu kita sudah belajar terkait obat-obat pada sistem kardiovaskular, yaitu khususnya adalah obat antihiperlipidemia. Nah, mungkin kita sudah pekan lalu kita sudah bahas nih, obat antihiperlipidemia ini merupakan obat yang digunakan untuk mengurangi atau menurunkan kadar lipid di dalam darah atau kadar lemak di dalam darah. Khususnya menurunkan kadar kolesterol, baik itu trigliserida, baik itu LDL, dan menaikkan kadar HDL atau kita kenal dengan kolesterol baik. Ya, penggunaan obat antihipertensi ini bertujuan untuk mengurangi resiko yang namanya penyakit stroke, ya. Kemudian apa? Penyakit jantung, ya. Kemudian resiko kondisi kardiovaskular yang lainnya. Ya. Nah, mungkin pekan lalu kita sudah bahas juga obat-obat yang termasuk kepada antihiperlipidemia ada beberapa golongan. Mulai dari golongan statin, ya, contohnya seperti simvastatin atau varstatin, ya. Ya, yang golongannya statin di belakangnya ya, statin. Nah, bertujuan untuk apa? Mengurangi kadar kolesterol di dalam darah. Khususnya itu adalah kolesterol LDL, ya, LDL ya. Nah, golongan berikutnya ada golongan fibrat. Nah, golongan fibrat ini contohnya bisa seperti fenofibrat, ya. Tujuannya adalah menurunkan kadar trigliserida, ya, dan menaikkan kadar HDL, ya, kolesterol baik. Oke. Nah, sebagai kelanjutan dari pembahasan kita pekan lalu, nah, pekan ini merupakan pekan pertemuan ke-7, ya, pertemuan ke-7 yang kita akan membahas obat-obat sistem kardiovaskular, namun berbeda dengan antihiperlipid, yaitu adalah obat antihipertensi. Ya, mungkin sudah mendengar juga gitu ya, sudah familiar terkait istilah antihipertensi. Oke. Nah, kaitan dari obat antihiperlipid dengan obat antihipertensi itu sama-sama fokus kepada pengurangan faktor risiko atau pengelolaan dari risiko jantung atau gangguan kardiovaskular, ya. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita hari ini, kira-kira menurut saudara apa itu hipertensi dan kapan dikatakan seseorang mengalami hipertensi? Ya, siapa yang kira-kira bisa menjawab? Ada yang mau menjawab? Silahkan. Silahkan Azra. Menurut Azra, Bu, hipertensi itu adalah kondisi di mana tekanan darah seseorang melebihi batas normal atau angkanya tinggi, Bu, di atas normal. Dan seseorang yang bisa dikatakan terkena hipertensi itu ketika tekanan darahnya mencapai atau melebihi angka 140/80 mm Hg. Oke, baik, jawaban yang bagus ya. Beri tepuk tangan untuk Azra. Baik, terima kasih Azra, jawaban yang bagus ya. Kita membahas hari ini adalah hipertensi, ya. Benar jawaban dari Azra. Hipertensi itu kita kenal dengan istilah tekanan darah tinggi, ya. Nah, di mana terjadi peningkatan
tekanan arteri yang abnormal dan bersifat menetap, ya, dan akan semakin parah jika tidak diobati. Nah, hipertensi ini harus diobati, ya. Nah, menurut pedoman Europe Society of Cardiology atau ESC tahun 2024 mengatakan bahwa hipertensi merupakan kondisi atau keadaan di mana tekanan darah sistol, ya, berada lebih dari 140 mm air raksa dan tekanan diastol lebih dari 90 mm air raksa. Nah, itu didapatkan pada pengukuran di sarana layanan kesehatan gitu. Nah, apa yang membedakan sistol dan diastol? Nah, sistol itu adalah kondisi pada saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, bedanya dengan diastol adalah kondisi di mana jantung sedang berelaksasi. Ya, berarti darah masuk ke dalam jantung. Nah, itulah yang menjadi tolak ukur kita kapan dikatakan seseorang mengalami hipertensi. Nah, pertanyaannya, kapan tekanan darah itu dikatakan normal? Ya. Oke. Tekanan darah dikatakan normal itu jika kecil dari 120 mm air raksa sistolnya dan tekanan diastol kecil dari 80. Oke. Nah, ada kategori yang lainnya, itu ada prehipertensi, ya. Prehipertensi itu adalah tekanan darah sistol berada pada rentang 120 sampai 139 mm air raksa dan tekanan diastol 80 hingga 89 mm air raksa. Nah, dikatakan orang hipertensi baik dari prehipertensi itu ada juga namanya adalah hipertensi stage 1 atau hipertensi tahap 1. Di mana tekanan darah sistolik itu berada pada rentang 140 hingga 159 mm air raksa dan tekanan diastol pada rentang 90 sampai 99 mm air raksa. Nah, terakhir ketika orang mengalami hipertensi stage 2 atau tahap 2 itu tekanan darah sistolnya itu lebih dari 160 mm air raksa dan tekanan diastol lebih dari 100 mm air raksa. Nah, namun seseorang itu didiagnosa hipertensi tidak cukup dengan satu kali pengukuran saja. Nah, itu perlu pengukuran beberapa kali dan di waktu yang berbeda atau kondisi yang berbeda. Karena apa? Untuk menegakkan diagnosa yang lebih tepat dan akurat, ya. Pertanyaannya, ya. Pernahkah saudara menyaksikan seseorang yang tiba-tiba pingsan ataupun bahkan mengalami kematian mendadak? Nah, apa kira-kira penyebab yang dapat memicu kondisi tersebut? Silahkan, ada yang mau menjawab? Oke, silahkan Delvi. Delvi pernah Bu lihat orang yang pingsan atau kematian mendadak nih. Biasanya itu penyebabnya dipicu oleh tekanan darahnya yang terlalu tinggi. Nah, itu bisa menyebabkan pembuluh darah jantungnya tersumbat. Kalau udah tersumbat, dia memungkinkan terjadinya serangan jantung mendadak. Oke, bahkan makanya bisa mengalami kematian mendadak. Oke. Nah, benar yang disampaikan oleh Delvi tadi, ya. Kenapa orang tiba-tiba pingsan dan bahkan disertai kematian mendadak, ya. Pingsan, ya, yang disertai dengan kematian mendadak tersebut memiliki hubungan erat dengan yang namanya kejadian hipertensi. Nah, tekanan darah yang terlalu tinggi memiliki faktor resiko menyebabkan penyakit serius seperti serangan jantung. Kenapa? Karena pada kondisi pasien yang mengalami serangan jantung itu mengalami hipertensi yang tidak terkontrol, ya, yang menyebabkan pembuluh darahnya mengalami penyempitan. Nah, ketika pembuluh darah mengalami penyempitan,
aliran darah ke jantung akan terhenti atau terkurangi untuk disuplai ke jantung, sehingga terjadilah serangan jantung. Nah, penyakit yang lain juga bisa menyebabkan stroke, ya. Ketika hipertensi yang terlalu tinggi atau tekanan darah yang terlalu tinggi mengakibatkan terjadinya kerusakan pada pembuluh darah ke otak atau di otak, ya, bisa menyebabkan perdarahan ataupun bahkan menyebabkan penyumbatan. Nah, ketika mengalami perdarahan atau penyumbatan, aliran darah ke otak tersebut akan terganggu, akan terkurangi, maka akan beresiko mengalami yang namanya stroke, ya, mengalami stroke. Bahkan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol ini juga bisa menyebabkan resiko penyakit kardiovaskular lainnya. Nah, ini sangat berbahaya, ya. Jadi tekanan darah yang tinggi atau tekanan darah yang tidak terkontrol tersebut memang harus diobati, ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, ya. Menurut saudara, apa gejala yang ditunjukkan ketika seseorang tersebut mengalami hipertensi? Oke, silahkan. Ada yang mau menjawab? Oke, silahkan Hakim. Menurut Hakim, Bu, gejala dari hipertensi itu bisa seperti pusing, sakit kepala, sesak napas, dan kelelahan. Nah, sakit kepala itu bisa dari sakit kepala yang ringan maupun yang berat. Contohnya seperti sakit kepala sampai ke bagian leher bagian belakang. Oke. Jawabannya bagus ya Hakim, ya. Beri tepuk tangan untuk Hakim. Oke, hipertensi, ya. Pada gejala apa sih yang ditunjukkan ketika orang mengalami atau seseorang mengalami hipertensi? Nah, hipertensi ini sebenarnya sering sekali tidak ditunjukkan dengan gejala atau tidak menunjukkan gejala pada tahap awal seseorang menderita hipertensi. Kenapa? Maka dari itu, hipertensi yang tidak menunjukkan gejala ini perlu dikendalikan sebenarnya, ya, dan dikendalikan dan dikenali, ya. Salah satu cara mengenalinya adalah gejala yang ditunjukkan bisa seperti tadi, sakit kepala, ya, bisa pusing, bahkan kita hampir merasa ingin pingsan, gitu ya. Bisa penglihatan kabur, kemudian bahkan sampai nyeri dada. Pada sistem respirasi juga bisa menyebabkan yang namanya sesak nafas. Ya, karena tadi aliran darah ke jantung itu terhenti atau terkurangi alirannya sehingga mengalami sesak maupun nyeri dada. Oke. Nah, pada hipertensi atau pada kondisi hipertensi itu terbagi dua, hipertensi berdasarkan penyebabnya. Hipertensi primer dan yang kedua adalah hipertensi sekunder. Apa sih yang membedakan antara hipertensi primer dan hipertensi sekunder? Kita lihat berdasarkan penyebabnya. Kalau hipertensi primer itu dia penyebabnya hampir tidak diketahui, ya. Biasanya karena faktor genetik, ya, ataupun karena faktor usia, ya. Semakin kita usia bertambah, biasanya elastisitas pembuluh darah juga menurun. Nah, kemudian bahkan karena faktor gaya hidup, ada juga karena pola hidup, ya, bahkan kondisi obesitas, ya. Jadi ketika kita obes memang perlu dikendalikan sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah hipertensi sekunder, ya. Hipertensi sekunder tersebut biasanya disebabkan karena kondisi medis, ya, kondisi medis yang menyebabkan gangguan pada sistem anatomi tubuh, ya. Nah, misalnya disebabkan oleh penyakit ginjal, ya, atau bahkan kita disebabkan oleh konsumsi obat-obatan. Nah, jadi obat-obatan ini juga bisa menyebabkan gangguan pada sistem tubuh, ya. Salah satunya bisa mengakibatkan hipertensi. Makanya penggunaan obat-obatan ini juga perlu diperhatikan secara ketat dalam sisi keamanannya. Seperti itu. Oh ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan Risa.
Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi ini? Oke, pertanyaan yang bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk Risa. Oke. Ibu akan menjawab pertanyaan dari Risa terkait apa sih yang harus dilakukan ketika seseorang mengalami tekanan darah tinggi. Benar? Oke. Pada seseorang yang mengalami tekanan darah tinggi perlu kita lakukan yang namanya pemantauan. Nah, berarti kita perlu cegah nih ya, supaya tekanan darah tinggi ini tidak menjadi tekanan darah yang tidak terkontrol. Ya. Nah, salah satunya yang pertama kali kita lakukan adalah rutin dalam memantau tekanan darah, ya. Yang kedua, perubahan pola hidup. Nah, yang ketiga adalah melakukan pengobatan yang tepat. Yang terakhir tentunya adalah mengelola stres. Stres itu juga bisa memperparah suatu kondisi penyakit. Nah, dalam mencegah atau melakukan perubahan gaya hidup, kita bisa melakukan salah satunya adalah dengan pembatasan natrium, ya. Pembatasan natrium, konsumsi natrium, kemudian olahraga yang rutin, ya. Kemudian pada kondisi pasien yang obesitas berarti harus mengatur berat badan secara ideal. Selain itu kita harus konsumsi makanan yang seimbang, berarti makanan yang sehat, ya. Dan selain itu juga menghindari rokok, ya. Rokok ini sepertinya memang sudah menjadi penyebab penyakit di dalam tubuh, ya, hampir semuanya, ya. Nah, makanya rokok itu memang perlu dan patut dihindari. Kemudian dalam pengobatan dari hipertensi, tidak hanya kita menterapi itu adalah terapi secara farmakologi, juga ada secara terapi non farmakologi. Nah, secara non farmakologinya tadi kita lakukan dengan cara memantau tekanan darah, merubah gaya hidup, ya, memperbaiki pola makan, ya, kemudian mengelola stres. Nah, kemudian ada juga yang namanya terapi farmakologi. Nah, terapi farmakologi ini diperlukan untuk apa? Untuk mengobati pada kondisi pasien yang telah mengalami yang namanya hipertensi. Maka perlu diberikan yang namanya obat-obatan anti hipertensi. Ada 5 obat atau 5 golongan obat yang paling umum digunakan untuk pengobatan anti hipertensi. Salah satunya adalah diuretik, ada golongan S inhibitor atau angiotensin converting enzyme inhibitor. Yang ketiga ada ARB, angiotensin reseptor blocker. Kemudian ada CCB yang keempat, calcium channel blocker. Dan yang kelima adalah beta blocker. Dan memang ada golongan-golongan lainnya, namun 5 golongan ini yang merupakan yang paling banyak direkomendasikan dalam terapi anti hipertensi. Setelah pembahasan kita, ya, materi yang sudah kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa hipertensi itu memang sangat berbahaya, ya, apalagi kondisi hipertensi yang tidak terkontrol. Oke. Maka kita perlu melakukan pencegahan dan pengelolaan hipertensi secara tepat dan secara benar. Tadi yang kita bahas, mulai dari pemantauan tekanan darah, memberikan pengobatan yang tepat, ya, manajemen stres, ya. Kemudian kita perubahan gaya hidup. Nah, itu perlu dilakukan dalam mengelola penyakit hipertensi. Selain dari kita memberikan terapi farmakologi, obat-obat anti hipertensi. Oke, demikian materi kita yang telah kita bahas pada perkuliahan hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari secara bersama bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan ragu jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan secara langsung ke Ibu atau melalui WhatsApp ataupun grup yang telah kita bentuk.
Kemudian sebagai tambahan, Ibu memberikan tugas kepada PJ mata kuliah ya untuk pertemuan kita hari ini ya, karena pekan depan merupakan sudah pekan ke-8 ya, berarti sudah masuk kepada pekan UTS. Nah, maka silahkan saudara untuk mempersiapkan diri sehingga dapat melakukan UTS dengan baik dan secara maksimal, sehingga memperoleh hasil yang diinginkan yang secara maksimal gitu ya. Dan terima kasih juga atas perhatian dan partisipasi aktifnya selama perkuliahan pada pagi hari ini. Dan selamat belajar, sampai jumpa di perkuliahan kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian video pembelajaran yang merupakan bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Terima kasih.